Selamat pagi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi. Selamat pagi, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik atas hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita sehingga kita ada di hari ini lagi, saudara-saudara sekalian. Kita ada di hari yang pertama, di bulan yang ke-10. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita dalam perjalanan kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak hal yang sudah kita jalani, tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Dalam sebuah pujian syukur yang dinaikkan oleh Daud dalam pujian-pujiannya kepada Tuhan, maka dia selalu mengatakan bagaimana Allah itu sangat baik atas hidupnya. Dan saya percaya bahwa pujian itu juga menjadi pujian bagi saudara dan saya. Bersorak-sorak bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun atas hidup saudara dan saya. Dan terbukti saudara-saudara sekalian, hari ini Tuhan menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita memulaikan ibadah ini. Kita memulaikan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan sebuah pujian bahwa kita punya Allah yang sungguh indah, yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan itulah yang kita sembah pada hari ini. Kita akan pujian di saudara-saudara sekalian sebagai doa kita, sebagai pujian kita kepada Tuhan bahwa Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya atas hidup saya dan hidup saudara-saudara sekalian. Kita akan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Dari segala yang ada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku sanjung, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Tiada Allah seperti Allah yang kita sembah. Sama-sama katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang setia atas hidup kami. Perjalanan di bulan 9 tidak mudah kami lewati. Kami tahu ada air mata, tantangan, dan ada berkat. Kalau kami hari ini katakan kepada Tuhan, kita berterima kasih untuk semuanya. Dia adalah Allah yang setia. Dan hari ini di tanggal hari pertama, di tanggal 1 di bulan yang baru ini, Dia menyatakan kesetiaannya. Berdoalah, kagumilah Allah kita. Dialah yang telah memberkati kita sampai hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Mari kita berdiri saudara sekalian, katakan sama-sama sekali lagi, ku kagum Engkau Tuhan. Yuk katakan, Engkau, ku kagum hormat. Amin. Dialah Allah yang dahsyat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kau Allah kan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau hey, yo, katakan sama-sama. Yo, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau layak. Sekali katakan sama-sama, ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau layak. Aku muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak, kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau Allah yang layak kami sembah hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan kesetiaan bagi kami hari ini. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Oleh sebab itu terima penyembahan kami Bapa. Terima pujian syukur kami kepadamu dalam ibadah ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati ibadah ini, memberkati kami semua yang melayanimu. Kiranya hari pujian dan hormat hanya kemuliaan bagimu Tuhan. Inilah pujian doa kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Dan berdiri saudara-saudara sekalian, kita bacakan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hadirankan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami melalui kasih karunia Allah, melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan
dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpela sempurna dengan tak bercacat pada ketangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi kita memuji-muji Tuhan saudara sekalian, karena hari ini memang hari yang istimewa. Tidak hanya saudara-saudara sekalian kita boleh ada pada hari Minggu ini, tapi memang ini hari pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang bulan sudah kita lewati saudara-saudaraku, banyak hal yang sudah kita alami. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Amen. Ya, semua karena perbuatan Tuhan. Karena kita percaya waktu kita sudah hidup dalam Tuhan, sejak kita menerima Kristus dalam hidup kita, saudara-saudara, maka kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang telah mengalami perubahan-perubahan hidup dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kita percaya bahwa sejak kita terima Yesus, maka kita punya hati yang bersuka cita, amin. Kita punya hati yang berlimpah dengan syukur. Haleluya. Dan itulah yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Kita akan sebuah pujian bala keselamatan, nyanyian nomor 159 dikatakan demikian. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Benar gak kira-kira? Punya perubahan gak sejak terima Yesus? Amen. Haleluya, amin. Amen. Harus lebih senyum ya. Ya toh? Senyum-senyum ya kan? Ya toh? Ada tantangan pergumulan tapi katakan sejak aku terima Yesus, ya toh? Maka ku bersuka cita. Amin. Haleluya. Sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena saudara bisa datang ke gereja hari ini. Baik. Top 159. Yup. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersuka cita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Amin. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus, aku tinggalkan jalan dunia yang fana. Sejak aku terima Yesus, serta rantai dosa telah putus semua. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus, pengharapanku sekarang di dalam Tuhan. Sejak aku terima Yesus, ada awan yang gelap yang dapat takutkan. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus, oh betapa senang berjumpa di surga. Sejak aku terima Yesus, aku berani maju dengan sukacita karena aku terima Yesus. Mari kita berdiri saudara sekalian, katakan Sejak aku terima Yesus. amin. Sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus, maju bersama mengikut bendera. Maju dengan berani, majulah dengan kuat kuasanya. Amin. Harap dan kasih. Haleluya. Baik di gunung, lembah dan padang. Amin. Jadi prajurit salib yang setia. Yo. Prajurit salib maju terus. Karena sekali lagi katakan maju bersama. Yo. Maju bersama mengikut bendera.
gereja ini. Katakan prajurit salib, harap dan kasih. Amin. Bagi gunung lembah dan padang tanah, Dimanapun saja harus jadi prajurit salib setia. Prajurit salib maju terus karena hari maju bersama dengan Tuhan. Yeay. Maju, maju, turunlah bendera. Maju, maju, maju dalam. Yo, yo, yo. Maju, maju, sorak haleluya. Tuhan Raja kita yang Yo, menyala. yo. Maju, Maju, turunlah bendera. Maju, maju, maju dalam perang. Maju, maju, sorak haleluya. Tuhan Raja kita amin. yang Katakan yo, yo. Ya, kami berjalan. Yo, yo, hey, hey. nyanyi Yo, 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 yo. maju turun saja. Maju, rupa nebus. Mari turut kami bersama-sama. kemana? Ke Zion yang bakal Lebih cepat. Katakan yo. Kami berjalan. Ya, hey, hey, hey. Yo, 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 hey, hey, hey. menyanyi Yo, 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 yo. maju turun saja. Amin. Rupa nebus, mari turun Kemana katakan? bersama-sama Yo, 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 yo. ke Sion yang bakal dan Sion yang mulia. bakal. Ke Sion yang bakal dan mulia. Sion yang bakal. Ke Sion yang bakal dan mulia. Haleluya. Ini keyakinan kita, saudara sekalian. Selalu saya katakan bahwa hidup ini bukan di dunia, tapi akhirnya harus lihat kemana kita pergi. Iya kan? Itu ada di surga. Ya kan? Itu keyakinan kita, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena kita orang-orang yang dalam kuasa daripada Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Menjadi pujian kita selanjutnya. Masih berdiri ya? Masih bisa berdiri ya? Haleluya. Ibu selamat aja kuat kok. Haleluya. Yo. Yo. Hey hey hey. Yo. Katakan, yo. Dengarkanlah suara nafiri, Yo. manggil semua umatnya. Yo. Dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk Amin. menyembah. Yo yo. Dengarkanlah suara nafiri. Memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan Hey. bersatu kini, mengangkat Katakan. baginya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan segala senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey hey. Api kemuliaan Hey 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 hey. tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Segala raja. Hey. Mari saudara sekalian, terima kekuatan dari Allah. Urapannya. Dengarkanlah suara nafiri. Yo. Katakan. Dengarkanlah suara nafiri, Yo. memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk Katakan. Yo. dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Yo. Hey. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi Katakan. baginya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panggil, Betul. gunakan semua
raja, segala raja, segala raja, ya, segala raja. Hey, yo. Haleluya. Udah berkeringat belum? Belum. AC-nya 6, saudara sekalian. AC-nya 6. Langsung Ibu Selamat hitung. 6 betul Pak ya? 6. Saya pikir belum berkeringat ya. Baik. Kita dipilih. Amin. Amin. Dari segala bangsa. Saudara adalah orang yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Pasti ada yang tidur di rumah nih, ya itu. Ada yang tidur di rumah, malas bangun dan sebagainya. Tapi kita dipilih nih dari semua orang untuk ada di hari ini, untuk diberkati Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Yuk, ini kan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Katakan sama-sama. Yo! Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan Katakan. hanya bagi Yo, 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 yo. terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, Pujian. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. kita Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih Dan siapa? jadi umatnya, Yo, yo, yo. Kita dipilih dan dan dikuduskannya. Amin. membawa kemuliaan Hanya bagi dia. hanya bagi Dia terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan Hey. dan hormat Yo, 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 yo. Terimalah sembah kami, Yo. pujian kami. Yo, 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 yo. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan Lagi ya. pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan Tangan di atas, hey. dan hormat kami. Yo, 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 yo. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yeay. Yeay. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya pikir udah berkeringat ya? Belum ya? Masih ngeri ya. Nanti sore lagi lah ya. Lebih seru nanti sore lagi nih. Duduk saudara-saudara sekalian. Baik, kita nyanyikan 427 ya. Kita kasih persembahan kita hari ini. Ada persembahan mingguan kita, ada persembahan perpuluhan kita. Mari datang untuk membawa persembahan-persembahan itu kepada Tuhan. 427 kita nyanyikan pujian ini dan kita beri persembahan. Bawalah persembahanmu ke atas nisbah Tuhan.
sebelah kanan silakan. Bawalah persembahanmu ke atas mesbah Tuhan, serahkanlah dengan iman Padanya sebagai kurban, serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri. Mari sebelah kiri silakan kalau udah selesai. Sebelah kiri silakan pelan-pelan berjalan. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Ayat 4 bilang gini, Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan dan mereka yang setia. Percaya dan yakinilah bahwa Tuhan pasti menyediakan berkat-Nya bagi kita. Jangan pernah ragu untuk boleh memberi bagi Tuhan, karena Tuhan tahu kapan Dia memberkati kita, dan itu adalah janjinya kepada kita bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya yang berkelimpahan pada mereka yang setia untuk melayani, setia beribadah, setia melakukan kehendak Tuhan, setia membaca firman, setia memberi persembahan kita kepada Tuhan, setia dalam hal-hal melakukan apapun, maka Dia pasti berkati kita. Kita kan kornya saudara-saudara sekalian, serahkanlah dirimu sekarang. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela Menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta Mari kita berdiri saudara. berani berkorban. Kita mau persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa sang sumber berkat atas hidup kami, Bapa yang telah menyertai kami, Bapa yang melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa ada dalam rumah-Mu untuk menyembah Engkau, dan kami juga boleh datang memberikan persembahan-persembahan kami kepadamu. Oleh sebab itu hamba berdoa hari ini kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan pada hari ini, baik itu persembahan-persembahan mingguan kami, persembahan-persembahan sosial kami, persembahan-persembahan perpuluhan kami, apapun yang boleh kami berikan pada hari ini Bapa, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan persembahan-persembahan itu, sehingga persembahan kami berikan pada hari ini Bapa, itu boleh mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami membutuhkan pembiayaan-pembiayaan untuk apa yang kami lakukan dalam pelayanan Tuhan di Gereja Cross 2 Surabaya ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau telah memberkati umat-umat-Mu sebagai ucapan syukur mereka, sebagai dukungan mereka bagi gereja-Mu, maka mereka boleh memberikan persembahan-persembahan mereka. Dan kami percaya bahwa semua persembahan itu akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba-Mu dan juga pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Pagi ini kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan bagi pokok doa kami. Kami menyerahkan bagi bangsa negara kami pun Tuhan juga memberkati. Khususnya di mana kami akan mempersiapkan diri kami Bapa semua untuk masuk dalam pemilihan-pemilihan presiden yang penting di tahun depan pada tanggal 14 Februari 2024.
Kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan keamanan bagi bangsa kami. Engkau melihat suhu politik, keadaan-keadaan yang semakin memanas. Kadang-kadang tidak bisa kami pahami Tuhan, berbagai manuver-manuver yang dilakukan untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Karena pemerintahan ini adalah pemberian-Mu Bapa. Engkaulah kepala atas seluruh pemerintahan bahkan muka bumi ini. Dan kami percaya Engkau melihat setiap apa yang terjadi dalam negara ini. Dan kami tahu dan meyakini Bapa, Engkau pasti memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia Bapa, dari semua suku, agama dan ras. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memilih yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk bagi pelayanan-pelayanan bala keselamatan yang Indonesia, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong Bapa dari pemimpin kami Tuhan di teritori ini. Tuhan memberkati komandan teritorial bersama dengan stafnya, sekretaris umum. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati mereka semuanya, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat, di gunung, di lembah, di desa, di pedalaman, di kota sekalipun, dimanapun ada Bapa. Kami percaya di sana Tuhan ada memberkati dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu, para opsir bala keselamatan, opsir kapten, para sersan yang dipercayakan memimpin pelayanan-pelayanan bala keselamatan di berbagai tempat Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati. Kota kami pun Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pemimpin kota kami dari wali kota dan jajarannya, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong Bapa, sehingga para pemimpin kami di kota ini tetap menjalankan semua rencana program kerja mereka dengan baik, dan itu menyentuh bagi semua lapisan-lapisan masyarakat sampai terbawah sekalipun, maka diberikan kesejahteraan yang baik Bapa. Kami berdoa bagi keamanan kota ini, Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan terkadang ada banyak tindakan kriminal yang menakutkan, tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kota ini, melindungi kota Surabaya ini, memakai aparat keamanan TNI Polri untuk menjaga kota ini Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini, Korps 2 Surabaya, Gereja Bala Keselamatan, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang gak bisa hadir hari ini, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong mereka Bapa, mereka yang sakit mungkin juga Tuhan sembuhkan mereka, bahkan mereka pun yang sengaja tidak hadir pun kami berdoa biarlah Tuhan juga menjamah hati mereka Bapa, supaya mereka boleh memberikan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jam ibadah di Korps ini adalah jam 6 pagi. Itu artinya Tuhan masih bisa memberi kesempatan. Waktu jemaat-jemaat Tuhan harus beraktivitas di jam 11, jam 12, jam 10 pun, maka masih ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terjadi Tuhan kadang tidak seperti itu. Mereka tidak memberikan ibadah-ibadah karena kesibukan mereka, acara mereka ikuti di hari Minggu Tuhan, dan melupakan ibadah pada jam 6 pagi seperti ini. Kami berdoa jamah hati mereka, sentuh hati mereka, berikan kesadaran pemahaman bahwa kalau kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan merespon itu untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Para opsir setempat kami berdoa Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga jamah hidup mereka Bapa, sebagai pelayan Tuhan, sebagai opsir setempat mereka menjadi contoh teladan yang baik dari sikap hidup mereka, dari ibadah-ibadah mereka. Kiranya Tuhan menjamah hati para opsir setempat, baik orang dewasa, orang muda, kiranya mereka setia dan taat dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana kami di Korps ini pun Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, sehingga semua rencana berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkanlah semua kami akan menekan bagian firman-Mu. Tuhan juga memberkati kami. Tuhan urapi kami semua untuk mengerti firman-Mu. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kami, dan kami pun semua diberkati. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bawalah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Waktu kami dengar firman-Mu, kiranya kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan ya doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan untuk saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk mendengar sabda Allah. Kita ada di awal bulan, dan saya percaya bahwa firman yang kita dengar akan menguatkan hidup kita menjalani di bulan yang ke-10 ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi saudara sekalian, tapi saya tahu bahwa Yesus telah membuktikan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Sampai hari ini Dia memberkati kita. Kita ada karena berkat daripada Tuhan. Kita akan sebuah pujian saudara-saudara sekalian. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Yesus membayar kita dengan hidupnya.
Ini yang selalu saya katakan kepada kita, kenapa sih kita susah datang ibadah? Kenapa? Ingat loh ini. Dia membayar ya. Dia membayar saudara dan saya dengan hidupnya. Kok susah sih datang jam 6 pagi? Saya pikir ini luar biasa Korof ini. Orang banyak mau ibadah jam 6 pagi gitu. Kenapa? Karena memang lebih enak. Jam 10 ada kegiatan, kita bisa berkegiatan, jam 11 kegiatan, kita bisa berkegiatan, tapi kadang kita nggak mempergunakan hikmat itu. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa saudara sekalian. Bagaimana Yesus membayar kita dengan darahnya, dengan kematiannya gitu loh. Bersusah lelah dia harus menghadapi tantangan, menghadapi cambukan. Kita loh datang gereja, ada mobil, ada motor, ada Grab, ada semuanya. Tapi kita begitu sulit dalam beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya percaya firman Tuhan di awal bulan ini akan menguatkan hidup kita. Ingat itu, karya salib itu luar biasa. Kalau dia nggak mau mati, kita nggak ada apa-apa saudara sekalian. Kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kenapa kita nggak mau merespon 1-2 jam di gereja Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan? Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada pada, ingat itu, yang ada pada saudara, semuanya milikmu. betul nggak itu? Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Yuk. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, amin, Semuanya milikku. ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, hanya kau cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, amin. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Mari siapkan hatimu mendengarkan firman Tuhan. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat Amin. jawaban, hanya Kau haleluya. tempatku berharap. Gak ada yang lain, harapanmu hanya Yesus. Berjalan Amin. bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan Kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. hanya kau. Selamanya kau ku cinta. Hanya
berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. hanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Amin. Selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa. Kami butuh firman-Mu menuntun hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk menguatkan kami, menjalani hari-hari kami. Kami butuh firman-Mu menerangi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan terlalu baik atas kehidupan kita. 9 bulan yang lalu Tuhan telah pelihara dan hari ini kita ada di hari yang pertama di bulan yang ke-10. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang sangat luar biasa yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang penulis yang sangat luar biasa dan sebagian besar dalam Perjanjian Baru itu tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat 20, demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus bukan dalam keadaan bebas.
Rasul Paulus bukan dalam keadaan senang-senang. Tetapi kalau kita membaca bahwa pada saat dia menuliskan surat pengembalaannya kepada jemaat di Filipi, maka kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang dalam keadaan dibelenggu di dalam penjara. Tetapi tidak membuat kehidupannya putus asa. Dia tidak mau dikuasai oleh keadaan penjara itu yang sangat sempit, yang sangat begitu menekan kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus tetap menuliskan surat penggembalaannya, memberi semangat kepada jemaat-jemaat di berbagai tempat di mana dia pernah mengalami. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23, bagaimana Rasul Paulus mengalami berbagai macam pengalaman hidup. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami segala macam masalah di dalam kehidupannya, bahkan ancaman. Dia mengalami kecelakaan, dia akan mengalami di mana dia akan dibunuh. Tetapi semuanya dia dapat mengatasinya. Saudaraku, kita membaca lebih jelas di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudaraku, inilah pengalaman seorang Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang begitu gigih memberitakan Injil. Dari pembacaan tadi, di dalam Filipi 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-20, kita akan belajar ada 3 kebenaran bagaimana Rasul Paulus tetap mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup, problema hidup yang menekan kehidupannya. Yang pertama, di dalam Filipi 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang pertama yang menjadi pelajaran bagi kita mengenai kehidupan Rasul Paulus, yaitu dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Rasul Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Inilah yang membuat kehidupan Rasul Paulus tetap mampu menjalani hari-hari pelayanan yang bukan mudah. Begitu banyak orang yang menghalangi dia. Kalau kita tahu bagaimana awal kehidupan, dialah orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan, dia adalah orang yang memiliki kekayaan. Tetapi pada saat dia mengambil keputusan dan menerima Yesus melalui perjumpaannya, maka dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus dapat mengatasi setiap problema dalam kehidupannya. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saudaraku, kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal, maka saya percaya tiap hari kita akan mampu bersuka cita, ya. Mensyukuri apa yang ada yang kita terima.
Tapi kan kadangkala kita nggak mampu mencukupkan diri dalam segala hal. Anak saya Edgar suka telepon, Mama berdoalah cari supaya dapat kapal, saya punya gaji lebih dari 10 juta gitu ya. Karena yang sekarang nggak cukup. Saya bilang, apanya yang nggak cukup ya? Apanya yang nggak cukup? 6 juta lebih cukuplah. Dia bilang, iya mak kurang, nanti kan mau ditabung untuk menikah, mau beli rumah gitu ya. Dia bilang nggak cukup. Saya bilang belajar mencukupkan diri. Saya bilang orang pun sekarang gajian ada yang 1.500.000 mungkin tiap hari cuma 50.000, tapi dia cukup. Mau gajimu besar, kalau kau nggak belajar mencukupkan diri nggak pernah cukup. Tapi belajar mencukupkan diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan inilah yang dialami oleh hamba Tuhan Rasul Paulus dan juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Belajar mencukupkan diri, apalagi jadi ofisir, belajar mencukupkan diri. Supaya Pak SMK enggak bilang enak kalau ngomong ya. Sudah dialami belajar mencukupkan diri ya. Ada berapa tempat kami pindah 1 sampai 6 bulan, kadang nggak cukup, bahkan nggak pernah terima tunjangan. Dialami di beberapa tempat, tapi Tuhan pelihara. Ya. 5 tahun yang lalu kami pindah ke tempat ini. Ibu Sri bilang, Bu Mayor, nanti nggak boleh minta beras ke panti, katanya. Kenapa? Iya, katanya harusnya korops yang menyumbang gitu ya. Dalam hati saya, siapa juga yang mau pergi minta gitu ya. Dan belajar mencukupkan diri. Mungkin saudara nggak tahu, 1 kali ya, hanya 1 kali kami beli beras awal kami datang ke tempat ini. Banyak kasnya, tapi nggak mungkin kasih masuk nota beli beras. Waduh, akan dikoreksi, disuruh debetkan kembali ya kalau ada nota beli beras. Tapi belajar mencukupkan diri. Bulan berikutnya, kemudian Ibu Sri bilang, iya soalnya selalu yang kasih opsir di sini beras itu Bapak Soekarno, katanya. Waduh, Pak Soekarno udah tua, kasihan, nggak mungkin dia mau ingat lagi itu gitu ya. Itu disampaikan kepada kami. Tapi Tuhan sediakan yang lain. Bulan pertama, tahun pertama ya, pas COVID, ibu ini berhenti memberi ya karena COVID. Tapi Tuhan gantikan lagi gitu ya. Tuhan gantikan sampai hari ini ya. Kami nggak pernah beli lagi beras, kekurangan, belajar mencukupkan diri. Saudara, kalau kita belajar mencukupkan diri, kita akan mampu bersyukur dalam segala hal. Mau ada uang ya. Dulu ada nyanyian mungkin zamannya Pak Hendro gitu ya. Walaupun tak punya uang, ya, apa lagu zaman dulu ya? Apa ya? Walaupun tak punya uang gitu ya, kita tetap senang, tetap bersuka cita zaman dulu. Kalau sekarang, waduh, nggak punya uang orang merampok kita, ya, nggak punya uang gampang kita langsung ditodong zaman sekarang ya. Zaman sekarang nggak laku, nggak punya uang. Tetap senang, tetap happy, enggak ya. Saudaraku, tapi kita diajar melalui pengalaman Rasul Paulus mencukupkan diri, diatur sehingga enggak kita jadi susah menjalani hari-hari ini ya. Kalau kita enggak belajar mencukupkan diri, kita lihat tetangga kita beli segala sesuatu, kita yang pusing ya. Kita yang bingung ya. Akhirnya mungkin kita marah ya. Kita ngomel di rumah. Saudara, belajar mencukupkan diri adalah hal yang sangat penting menjalani hari-hari ini. Kalau mau ngikuti zaman, waduh ya, HP setiap minggu berubah modelnya gitu ya. Saya bilang sama Iko, nggak usah beli yang mahal-mahal ya. Ngapain juga suka HP yang sompel, Apple yang sompel gitu ya. Nggak tahu apa namanya itu.
merek HP karena HP saya sampai sekarang hanya E16 Nokia. Sudah 13 tahun itu pun bekasnya Bapak Mayor ya. 10-13 tahun yang lalu saya nggak pusing dengan HP orang canggih, nggak pusing. Kadang sih bilang, Mama nggak malu pegang HP Mama itu? Enggak lah, ngapain malu, orang punya Mama kok. Gitu ya. Belajar, bersyukur ya. Saya pakai sampai sekarang, sampai kadang nyari baterainya di sana susah gitu ya. Sudah nggak dapat. Tapi saya bersyukur, saya bersuka cita, saya berbahagia, saya nggak pusing dengan barang-barang dunia. Ya. Belajar mencukupkan diri. Kalau nggak belajar mencukupkan diri, saya nggak bisa kasih sekolah anak saya. Ya. Buktinya mencukupkan diri aja berat zaman sekarang kasih sekolah anak-anak ya. Sisip boleh libur setahun. Karena apa? Nggak cukup. Biaya besar hari-hari ini. Tapi Tuhan luar biasa. Ada satu keluarga, bukan jemaat di sini, dia tanya, "Si kuliah nggak, Mayor?" "Enggak, dia gap year lah dulu." Gitu ya. "Kenapa?" "Dananya belum cukup." "Waduh, kenapa Mayor nggak bilang?" Gitu ya. Waduh, ya apa mau bilang itu? "Mayor perlu berapa?" "Ya paling 100 juta." "Udah nanti saya kasih. Nggak usah Mayor pikir," gitu ya. "Gantinya nanti kalau ada," gitu ya. Saudaraku, inilah kehidupan kita mencukupkan diri. Tuhan sediakan semua. Tuhan berikan apa yang menjadi keperluan kita. Kalau kita belajar mencukupkan diri. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus hari ini. Orang yang belajar mencukupkan diri, dia akan mampu tetap bersuka cita. Dia tetap mampu bersyukur. Wajahnya tetap berseri-seri, enggak mengkerut, susah gitu ya. Kita mampu berbahagia dan bersuka cita. Karena kita selalu mampu mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita. Dan itulah yang Rasul Paulus berikan kebenaran hari ini. Ya, sudah ribuan tahun lalu dia tuliskan, sampai hari ini tetap menguatkan orang-orang percaya. Belajar mencukupkan diri. Yang kedua, kebenaran apa yang Rasul Paulus berikan kepada kita hari ini? Pada ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus menyerahkan seutuhnya kehidupannya kepada sumber yang benar. Sumber yang memberi kekuatan, sumber yang memberikan jalan keluar, sumber yang memberikan kuasa, yaitu Yesus Kristus yang memanggil dia. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia nggak berharap dengan segala jemaat-jemaat yang sudah dia layani. Di beberapa tempat nggak ada, mau telepon, tolong saya lagi susah, ya. Tapi dia belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah ini menjadi bagian atas kehidupan kita. Menjadi pertolongan dalam hidup kita. Menghadapi hari-hari yang sulit ini. Menghadapi keadaan perekonomian yang semakin berat. Tapi biarlah kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat yang tidak asing, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita sekalian, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini yang menjadi kekuatan
ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini dia imani bahwa masalah tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita masih manusia, kita pasti kuat menghadapi hari-hari ini. Kita masih mampu menanggungnya. Apa masalah kita hari ini? Apa kesulitanmu hari ini? Jangan kita bilang, aduh Mayor sudah gak kuat saya hari ini, berat beban saya. Sebab sampai hari ini saya belum melihat jawaban doa yang sudah saya panjatkan dari sekian tahun yang lalu. Saudaraku, mari belajar berdamai dengan segala masalah hidup kita. Mari kita belajar bersahabat dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Di dalam Mazmur 37 dikatakan ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ini firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu rajin baca firman, karena di dalam firman Tuhan ada banyak kekuatan-kekuatan dan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Rasul Paulus tadi katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Tuhan bilang di situ, atau firman Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kemudian dikatakan sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kekurangan, kelaparan, sakit, penyakit, segala macam. Diizinkan kita mengalami. Tapi juga di saat yang sama Tuhan tidak izinkan melampaui kekuatan saudara dan saya. Sebab Allah kita setia. Jadi saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk gak sanggup menjalani pergumulan hidup. Saya gak kuat lagi menghadapi pencobaan, gak pernah habis. Selesai satu datang, selesai 10 datang. Saudaraku, semuanya itu Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Dan tidak ada kalimat atau kata jalan buntu dalam iman orang percaya. Jalan buntu hanya ada pada saat hidupmu dituntun. Siapa yang tuntun? Google Map. Ada jalan buntu, ya. Ibu Sri kalau tuntun pergi besuk, kadang juga masih keliru. Itulah manusia, terbatas. Jadi saudara jangan dituntun sama Google Map. Pasti dia katakan di situ jalan buntu. Tapi saat kita ada bersama dengan Tuhan, saat Tuhan yang pimpin dan tuntun kita, saat firman-Nya yang terus menuntun hidup saudara dan saya menjadi terang dan pelita, menjadi suluh dalam hidup kita, kita akan mampu menjalani hari-hari kita dengan penuh kemenangan dan sukacita. Oleh sebab itu, ya, walaupun kita seminggu 7 hari ada di luar dan 1 minggu 1 kali kita ada dalam rumah Tuhan, biar kita mau benar-benar mempergunakan yang 1 kali itu. Menggunakan hari perhentian itu ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita mengalami kekuatan baru, menjalani lagi sepanjang minggu ke depan, menjalani lagi bulan ke depan, yang kita gak pernah tahu apa yang terjadi, tapi satu kita tahu, bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Selama hidup kita dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, maka Dia akan menjamin. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu mengalami pergumulan, pada waktu kamu kekurangan, pada waktu kamu dalam kerugian dalam usaha,
pada waktu kamu dikecewakan oleh sahabat-sahabatmu, pada waktu kamu divonis dokter dengan penyakit yang tidak dapat sembuh. Mari kita tetap mau katakan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan bilang pada waktu kamu dicobai. Pada ayatnya yang ke-13 tadi dari 1 Korintus pasal 10. Maka di situ dikatakan, iya, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Iya, ya, memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita mampu menanggungnya. Allah ingin kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya memilih keyakinan yang kokoh, yang sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita jalani, kita tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena kita punya Allah yang tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi tangannya terus menopang hidup saudara dan saya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Dalam sesuatu ini yang enggak terbatas. Apapun, mau hal kecil, besar, ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan gagal, dalam keadaan kita berhasil, dalam kesulitan, dalam keadaan kita sakit, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam Filipi 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 14 hingga 17. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Yang ketiga yang kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, Tuhan dapat menolong kita melalui saudara seiman dan apapun, ya, Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam perjanjian lama bagaimana hamba Allah Nabi Elia dipelihara oleh burung gagak. Ini kan Tuhan kita yang gak pernah kita bisa pikir dapat menolong kita. Tetapi Tuhan mau saat kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan, mari kita tinggal di dalam Tuhan, tertanam di dalam firman Tuhan. Sehingga kita akan melihat buahnya saat kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, bahkan keajaiban, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita tidak mengalami? Karena kita sering bimbang. Kita nggak percaya sungguh kepada Tuhan. Kita nggak percaya jaminan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kita melalui kehidupan Rasul Paulus yang telah mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, mengalami berbagai macam kesusahan. Tetapi dia katakan tadi di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah ini menjadi bagian atas hidup kita, menjadi akhir dari perenungan ini. Mari kita belajar mencukupkan diri. Mari kita belajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita senantiasa saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, saat kita mengalami segala sesuatu, jangan lupa memberkati orang-orang yang menolong kita.
Jangan lupa mendoakan mereka. Pada ayat 19, doa Paulus kepada orang-orang yang memperdulikan dia. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah doa Paulus. Dan ini pun menjadi doa saya pada saat selalu mengalami berkat-berkat dan perhatian orang-orang. Karena saya nggak bisa balas. Tapi doaku yang tulus selalu itu saya panjatkan kepada Tuhan untuk kembali memberkati orang-orang yang memperhatikan kita sekalian. Tuhan menolong kita. Tuhan akan terus menyertai kita sebab Tuhan ada dalam segala keadaan hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kata bersyukur mungkin kata yang paling tepat untuk kita melihat bagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus. Ya kan, segala perkara dapat utama dalam dia gitu. Jadi hal-hal yang luar biasa. Kegagalan kita kadang-kadang adalah kita nggak bisa bersyukur. Kegagalan kita tidak bisa menunjukkan diri dengan segala apa yang ada Tuhan beri bagi saudara dan saya. Tantangan dan persoalan itu pasti membelenggu hidup kita. Tidak pernah jauh dan tidak pernah lepas dari hidup saudara dan saya. Tapi saya mau bilang kepada kita saudara-saudaraku bahwa selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ya kan? Kalau saudara mungkin mulai hitung Januari, Februari sudah 9 bulan. Mungkin kalau saudara mengisi buku kehidupan saudara sekalian mungkin lebih banyak mengeluhnya kali ya daripada bersyukurnya gitu. Coba sekali saudara buat satu buku lalu tulis gitu hari ini apa. Kira-kira saudara boleh lihat apakah banyak bersyukur atau banyak mengeluhnya gitu. Belajar dari Paulus, didera semacam itu ada hampir puluhan kesaksian tantangan yang dihadapinya. Tapi dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saudara berkati oleh Tuhan, apa perkaramu hari ini? Di tanggal 1 hari ini Tuhan tanya apa perkaramu? Apa tantanganmu? Apa pergumulanmu? Apa kebutuhanmu? Saudara bisa bawa itu kepada Tuhan. Ada bangku anugerah. Di bawah bangku anugerah itu ada bantal-bantal kecil. Untuk saudara bisa berlutut pakai bantal itu. Ada beberapa memberikan masukan, saya pikir benar juga gitu. Mungkin saudara agak malas berdoa mungkin atau apa karena mungkin sakit berlutut. Dan saya juga pernah mengalami itu, apalagi udah tua-tua ya. Perlu kenyamanan dalam sebuah doa. Suatu kali mau berdoa, mau berlutut, saudara bisa ambil bantal itu dan saudara bisa berlutut di bantal itu. Membuat lututmu di bantal itu dan kau lebih nyaman untuk berdoa kepada Tuhan. Saya mau hari ini saudara terima kemenangan dalam Tuhan. 3 bulan lagi kita akan melewati tahun ini. Pertanyaannya, sampaikah kita di tahun depan? Gak pernah tahu. 2-3 tahun lalu saya berpikir waktu saya kena COVID. Saya bilang Tuhan sampai gak saya melewati, karena di bulan Juli ya masuk di Agustus. Sampai gak saya Tuhan melewati tahun itu? Saya gak pernah tahu bisa memikirkan itu. Tapi Tuhan ajar untuk selalu bersyukur untuk apapun. Dan gak banyak orang bisa lakukan itu saudara sekalian. Waktu kau punya tantangan, kau punya sakit penyakit, kau punya pergumulan. Kau perlu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini yang mau Tuhan beri bagi kita. Saya mau kita menyanyikan sebuah pujian lebih dari yang pernah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Saudara bisa bayangkan itu. Semuanya Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah kadang-kadang kita khawatir. Tadi ya doa Paulus dalam ayat 19 itu. Allahku memenuhi segala keperluan-keperluanku. Kita mungkin gimana ya? Gimana saya sakitnya gimana ya? Ini begini ya bagaimana? Kita mulai berpikir. Dengan otak kita berpikir. Tapi Tuhan bilang lebih yang dari pernah kita pinta dan yang kita pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan. Pertanyaannya adalah bahwa pernah kau saudara memintanya kepada Tuhan? Mari merenungkan menjadi renungan penting bagi hidup saudara dan saya. Ambil waktu yang baik di tanggal 1 di bulan 10 ini untuk berdoa kepada Tuhan.
Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Ada bantal-bantal kecil saudara bisa berlutut untuk mengambil waktu yang nyaman berdoa kepada Tuhan. Tekan pujian ini. Silakan berdoa di bangku anugerah kalau saudara mau berdoa. Ambil waktu yang terbaik saat ini kepada Tuhan. Lebih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini Yesus. Akan menjawab setiap doa-doa kami. Ambil waktu yang kusuk ini, waktu yang indah ini untuk bertemu dengan Tuhan. Lebih dari yang pernah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari katakan sama-sama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari saudara sekalian, kita ulangi pujian ini lagi. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Bicaralah di awal bulan ini, mintalah kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ambil waktu sejenak, katakan bersama-sama, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Kau jadikan hidup ini lebih indah. Katakan sekali lagi, kan lebih baik. Ku bersyukur. Ambil waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mempergunakan waktu yang baik kepada Tuhan untuk berdoa. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Gereja ini begitu indah saudara sekalian. Dan mengambil waktu sejenak untuk berdoa dalam rumah Tuhan menjadi sebuah hal yang indah bagi saudara dan saya. Banyak pergumulan ini saudaraku. Tuhan mau kita melembutkan hati kita untuk meminta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Engkau gak sanggup menyembuhkan penyakitmu. Engkau gak sanggup merubah siapapun dalam hidupmu. Anak-anakmu, keluargamu, siapapun. Engkau gak bisa membuat usahamu berhasil. Engkau gak bisa mengatasi masalahmu. Tapi hanya Tuhan yang sanggup mengatasi masalah hidup saudara dan saya. Mari saudara sekalian, kita akan ulangi korinnya sekali lagi. Kalau saudara berada di bawah anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa pagi hari bagi saudara-saudara sekalian. Kita akan korinnya sekali lagi. Kalau saudara mau berdiri, lakukan itu. Ingin berlutut di bangku anugerah ini pun, lakukan itu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan jamah hidup kita hari ini. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah menjamin hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan. Mari saudara sekalian, siapkan hatimu. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah. Terima berkat itu, terima lawatan itu berharga. Katakan sama-sama sekali lagi, ku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku
bersyukur padamu. Amin. Mari saudara sekalian, yang mengasihiku, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup kami Tuhan. Mari kita berdoa. Ini lebih indah dan lebih berharga. Hamba menyerahkan setiap kami Tuhan. Ada kami yang sudah berdoa di bangku anugerah, sedang membawa dan sudah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Apapun yang sedang kami doakan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka pun yang sudah berdoa mengalami kemenangan dalam Tuhan. Masalah pergumulan apapun yang mereka hadapi, hamba percaya Tuhan bahwa Tuhan sedang menggunakan tangan-Mu memberikan mereka kemenangan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Hamba berdoa setiap kami yang berdiri dalam Yesus, hamba berdoa Engkau juga memberkati mereka. Apapun yang mereka doakan untuk pergumulan hidup mereka, pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan setiap pekerjaan-pekerjaan usaha mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka, jawab doa mereka Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau adalah jaminan atas hidup mereka, bahwa Tuhan akan menyediakan lebih daripada yang mereka pikirkan, dari apa yang mereka minta, maka Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Hamba juga menopang bagi Cik Lydia, Tuhan juga sehatkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Kalau dia terus bergumul untuk sakit penyakitnya, kami tahu Tuhan lebih daripada yang dipikirkan, maka Tuhan nyatakan itu untuk kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkannya. Kami juga serahkan bagi Brian, Tuhan juga jamah tubuhnya Bapa. Dia sudah mengalami hal-hal yang sulit dalam dirinya, tapi kalau dia bisa bersyukur kepada Tuhan, itulah kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan anak kami ini, Tuhan sehatkan dia, Tuhan pulihkan dia. Setiap organ-organ tubuh yang rusak di dalam nama Yesus, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk semua hal akan dilakukan Tuhan. Kiranya biarlah hikmat Allah yang turun kepada kedua orang tua, baik Bapak Robert dan Ibu Esther, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga langkah-langkah yang mereka lakukan adalah langkah yang tepat dalam kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa untuk Brian akan menghadapi pengobatan-pengobatan hemodialisis yang dilakukan pun, Tuhan beri kekuatan kepadanya. Tuhan kasihani dia, kondisi tubuhnya yang masih muda Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dan pikirannya. Dia mungkin gak bisa terungkap kepada siapapun, tapi kami percaya waktu kami sedang berdoa saat ini, maka tangan Tuhan sedang turun menjamah tubuh Brian. Tangan Tuhan sedang turun menjamah setiap organ tubuhnya, dalam bagian tubuhnya, di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih untuk semua pelayanan ini. Terima kasih bagi kami hamba-Mu sudah melayani, bagi Ibu Mayor, Tambu Bolan sudah melayani firman. Tuhan juga berkati hamba-Mu. Tuhan juga urapi yang dalam kuasa-Mu untuk terus dipakai memberitakan Injil Tuhan. Para singer hamba berdoa, Dia suka memberkati mereka, kehidupan pribadi, rumah tangga mereka Tuhan, rencana hidup mereka, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Yang berkaitan LCD yang berdoa juga, Tuhan berkati anak muda ini, berkati hidupnya, pekerjaannya, pergumulannya. Yang mengatur sound system Tuhan juga berkati. Tuhan tolong dalam menjalani semua kehidupan dengan usaha pekerjaan. Yang mengoperasikan ibadah online, Tuhan juga memberkati anak muda kami. Para pemain musik, hamba juga berdoa Engkau memberkati mereka. Dalam masa muda pekerjaan, usaha rumah tangga mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan.
tim kolektan yang sudah persembahan pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih untuk sebabnya doa kami. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah benar bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan beberapa informasi penting dari Bapak Yupita Muntono. Haleluya. Tidak ada informasi penting ya. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Mayor sebagai pemimpin ibadah dan Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang tentunya kita boleh belajar ya. Yesus tahu waktu kekurangan dan kelimpahan, belajar mencukupkan diri. Camkan baik-baik. Bakal terjadi ya. Kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini kan luar biasa ya. Global warming ya. Kemudian nilai tukar juga tingginya luar biasa ya. Kemudian Ibu Mega juga ketahanan pangan ya. Jadi kita harus smart intinya. Jadi menggunakan keuangan dalam ya setiap jemaat, mungkin di gereja ya. Mungkin di keluarga ya. Camkan baik-baik. Firman itu menuntun kehidupan kita, tidak mudah kita lalui. Ya, ntar sore ada ibadah tebusan dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Saya tidak berbicara lagi pembangunan, sudah selesai ya. Dan sesuai tepat waktu juga Rabu sudah selesai ya. Kalau bonnya saya sudah kumpulkan dan sesuai saya pertanggungjawabkan ya, bahwa kalau kurang yang saya tambah ya hitungannya sudah pasti lebih ya. Gampang kok ngitungnya. Harga ini kan 240, harga satu semen 125, harga tukang berapa kamu hitung dari sini sampai ke sini. Uang yang disumbang adalah 250, kemudian ada beberapa yang memberikan sumbangan kecil-kecil, ada tambahannya sedikit ya. Ya mumbulnya berapa saya tidak perlu kasih tahu ya. Kalau ada uang dari gereja pembangunan itu digunakan untuk pembelian AC, LCD dan yang besar-besar ya. Dan kekurangan pembuatan ini ya. Camkan dan hitung baik-baik. Kemudian ada sisa deposito 3 enggak salah ya. Saya tidak umumkan juga, tapi kita ada kekurangan sebetulnya yang perlu dicamkan baik-baik. Pada tanggal 13 itu ada tamu ya, rally PKW. Biasa kalau Pak Mayor ini kan kalau lagi global warming, ongkep. Nah itu yang saya sudah tidak mau benarkan lagi, itu sudah habis banyak uang saya itu. Yang hasil lama sebelah belakang di rumah Opsir ya. Nah itu sama tenda sebetulnya. Kalau tenda ini akan dibutuhkan terus ya pada saat Natal, pada saat kegiatan ya. Tempat untuk bernaung, tempat untuk makan, tempat untuk terserah mau pakai tenda ya sewa berarti. Sewa ya tidak ada barang murah sekarang ya. Jadi harus nyewa kan harus pakai backup. Satu kali sewa backup berapa sama tendanya kan kurang lebih kayak begitu ya. Camkan baik-baik ya. Apakah mau diambilkan dari uang pembangunan yang masih diambilkan satu lagi dikurangin kurang lebih 20 atau pakai uang gereja atau ada tangan-tangan yang dengan ringan untuk menyumbang sebagian supaya. Tapi kalau untuk satu saat ini kena relent, deposito 2 aman, itu cukup sebetulnya, lebih malah. Asal digunakan dengan tukang atau yang bertanggung jawab atau benar, jangan nanti ditetel-tetel nanti repot ya. Saya rasa itu ya, dan ibadah syukur itu kapan itu? Kalau mau diadakan, HUT. Ya. Tanggal? Oke, untuk ibadah syukur ya, memang yang betul itu adalah ibadah syukur ya. Diadakan atau tidak diadakan itu ibadah syukur ya. Kalau HUT itu biasanya 5 tahunan atau 7 tahunan itu tergantung daripada permintaan supaya enggak salah ya. Dan kalau sudah Oktober, sebentar lagi itu November.
Sebentar lagi awal Desember itu sudah mulai daripada ibadah apa Natal ya, oh Natal katanya. Lah olehnya saya minta untuk ini mudah ya, jadi tidak usah sulit-sulit ya, karena gereja ini tidak mungkin bisa lagi dipaku-paku ya. Nanti pasti kalau mau bikin dia di sini boleh itu, ini loh. Tapi kalau ruang sampai di sini biasanya nggak boleh ya. Itu jadi harus berhati-hati, jangan nanti dipukul-pukul nanti cacal semua ya. Ini bukan barang murah semua yang kita berikan ini ya. Jadi untuk ibadah syukur saya minta Bu Esther ya bantu ya. Itu hanya pesan makan, pesan tar, sudah cukup. Kemudian acaranya apa ya. Sederhana itu ya. Kemudian pakai bolam-bolam atau pakai apa, kayak begitu aja, nggak usah gunakan IT. Kemudian untuk, ya ini insting aja ya, tapi nanti kalau enggak tinggal komunikasinya ke saya aja. Untuk perayaan Natal, itu juga mudah, enggak sulit. Ya. Supaya regenerasinya jalan, saya minta Bapak Sersan Mayor Orang Muda untuk mengkoordinir, membentuk satuan, seperti yang saya bicarakan beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu Mayor sudah cukup ya rasanya, bisa diterima ya. Oh, dia manggut-manggut berarti diamini ya. Ya toh. Kalau manggut-manggut kan diamini ya. Jadi pergunakan IT. Sekarang kan modelnya sudah mulai TikTokan ya. Nah, itu gunakan IG. Kalau Facebook saya enggak terlalu anulah hari-hari ini ya. TikTok IG ya pergunakan. Lah mungkin ada kursus atau apa nanti kan macam-macam ya, karena dunia berkembang. Karena kita harus ikuti zaman saat ini ya. Coba belajar dari Pak Jokowi itu. Kaisang itu bisa jadi ketua partai. Wah, kalau naik dia langsung jadi orang muda. Ya tirulah di Surabaya 2 bagaimana nanti pada saat HUT bukan lagi pembangunan fisik atau adalah pembangunan spiritual. Tuhan Yesus berkati. Surabaya. Baik, terima kasih kehadiran kita saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua. Ini Pak Lingga juga sudah lebih baik, lebih pulih. Pak Lingga, Tuhan Yesus memberkati ya. Proses selanjutnya dalam pengobatan kita terus doakan supaya Pak Lingga terus boleh diberikan kekuatan-kekuatan baru oleh Tuhan. Kegiatan seperti biasa ya. Seperti biasa baru ada PKW ya, rally di sini. Lalu ada kegiatan apa itu? Orang muda ya, orang muda. Terima kasih Pak Yupito ya. Saya pikir pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Yupito ya, yang sudah mengkoordinir dalam ini bahasanya ya, mengkoordinir untuk penyelesaian gereja ini ya. Saya bilang Pak Yupito, udah Pak selesai gerejanya ya. Saya pikir saya sebagai pemimpin ucapkan terima kasih kepada Pak Yupito ya, yang sudah bekerja, berjuang, berjeli lelah ya untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan gereja ini, karena memang memperpanjang gereja ini sudah lama ya. Pernah saya katakan dari zamannya mulai Mayor Rongkali udah kasih sama saya ya. Wah ini mau gini, dari Bu Mayor Selamat mungkin ya, memperpanjang ya. Lama sekali udah Bu ya, belum tercapai. Memang waktu saya tercapai Bu. Ya toh, waktu saya itu banyak yang meninggal, ya kan, 25 lebih orang zaman saya itu. Jadi ada kesusahan meninggalnya, ada juga berkatnya Pak. Iya toh. Dan terima kasih Pak Yupito yang sudah saya pikir saya tahu lah ya, dia juga banyak ngobrol, kita banyak cerita ya bagaimana kesulitan, tapi semua bisa dilewati Pak ya, dan semua kita bisa melihat menyaksikan gereja ini sudah menjadi lebih indah, jadi lebih baik saudara-saudara sekalian, dan kita bersyukur kita ada di tempat ini menjadi salah satu gereja di kota Surabaya, gereja Persahabatan yang bisa dipergunakan ya. Jadi memang tujuan saya adalah mempergunakan tempat untuk ibadah-ibadah besar gitu ya, dan itu sudah dilakukan di tahun ini dan kita bersyukur ini bisa berjalan dengan baik, dan saya berterima kasih dan semua jemaat berterima kasih kepada Pak Yupito yang sudah mengkoordinir sehingga seluruh pekerjaan gereja terlaksana dengan baik ya. Nah tadi sudah dikatakan tadi saya bicara lagi tuh AC di rumah itu ya, ya karena apa? Karena nanti kan pada tanggal 13 itu makan bersamanya kan ada di situ tuh, pemimpin semua dan situ ya. Jadi kalau panas suasananya agak kurang enak, kurang nyaman memang, sehingga yang di kamar makan itu AC-nya sudah mulai agak rusak. Kemarin diperiksa sudah agak rusak dan saya sudah bicara dengan Pak Yupito. Nah itu sudah Pak Yupito sudah memikirkan bersama-sama dengan saya gimana caranya, dan juga dengan saudara sekalian ya, tadi sudah disampaikan ya, sehingga
AC kita yang ada di dalam ruang makan itu bisa kita ganti saudara sekalian, sehingga pada waktu tanggal 13 itu kan panas sekali pastinya karena tamu-tamu aja udah 6 orang, 7 orang, belum lagi beberapa ofisir-ofisir di kota Surabaya kan ikut makan bersama-sama dengan pimpinan, maka itu akan menjadi satu tempat yang sangat panas kalau tidak ada AC-nya. Nah, sebab itu saudara-saudaraku kita terus berdoa supaya kebutuhan-kebutuhan gereja ini pastilah dicukupkan. Cukup 1 PK saudara-saudara sekalian di situ, nggak perlu 2 PK, 1 PK. Kalau ada yang mau kasih PK-PK-nya silahkan, ya kan seperti itu. Kita doakan juga perjalanan dari tim PKW ya, yang tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Ya, 10 depan, tanggal 10 nanti mereka akan berangkat ke Bandungan Semarang ya, untuk kegiatan-kegiatan di sana. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, bulan Oktober tanggal 2 Kisya Delia Putri, tanggal 2 lalu Bapak Yupito Muntono, benar Pak ya, tanggal 2, wah luar biasa ini, ya itu luar biasa. Oh ini pasti AC jadi nih, tanggal 2 tuh, ya tuh. Lalu tanggal 5 itu ada Rio Irba Susanto, itu tanggal 5 yang berulang tahun. Jadi 3 ini sudah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada ibadah sekolah minggu ya pastinya ya, tolong orang tua ya bisa mengantar anak sekolah minggu ya. Dan saya selalu berharap kita tetap bisa menjaga gereja ini dengan lebih baik ya. Semua peralatan gereja kita jaga dengan lebih baik. Ya udah bagus gerejanya, kita harus tetap bisa menjaga dengan baik gereja ini ya, sehingga gereja tetap menjadi indah dalam pandangan kita dan juga dalam pandangan Tuhan. Sama-sama kita menjaga semuanya, peralatan-peralatan di gereja ini, ruangan gereja ini, kita sama-sama menjaganya dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rasa itu saja, tidak ada lagi saudara-saudara sekalian. Ada makanan-makanan yang dijual, sudah dipesan-pesan. Yang ke rumah korup silakan dimasukkan. Kalau belum masuk silakan dimasukkan ya. Yang mau ambil makanannya silakan untuk diambil. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita terima doa berkat dari Ibu Mayor Tampu Bolon. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang dari tempat ini, hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka sepanjang minggu ke depan. Mereka akan kembali berusaha, bekerja, yang sekolah, kuliah, Tuhan memberkati mereka. Hamba serahkan seluruh pergumulan hidup mereka. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Kita dipilih.